Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku buat para sahabat-sahabat tercintaku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri dan dimanapun. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang ini di kota Banda Aceh yang indah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, di dalam hidup. Mari kita kemahkan bersama kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita yang ada di Singapura. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Silahkan Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat urip Allah, dan terutamanya kepada Kang Abdul Halim. Saya Zaid dari Singapura ingin mengutarakan satu soalan atau pertanyaan. Apakah Siratul Mustaqim ketentuan Allah atau urip Allah kepada tanah kuburan ini, atau di saat afaalnya Allah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Semoga kita dapat pencerahan ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya adalah, di mana letak Siratal Mustaqim itu? Apakah Siratal Mustaqim itu ada di tanah ketika manusia dikubur? Dan apakah Siratal Mustaqim itu ada di dalam af'alullah? Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maha puji Allah seru sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha kasih dan Maha sayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai alam semesta ini. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in,
dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, menyembah dan pertolongan yang bagaimana yang dimaksud? Yang dimaksud Allah menyembah, dan yang dimaksud pertolongan dari Allah itu yang bagaimana? Apakah saat di dunia ini ataukah saat nanti bila sudah ada di akhirat, ataukah nanti bila sudah ada di dalam tanah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Jalan lurus yang mana? Kita minta petunjuk Allah, jalan lurus yang mana? Apakah jalan lurus jalan-jalan seperti jalan yang dohir ini? Apa lurusnya jalan seperti lurusnya jalan tol ini? Apakah lurusnya jalan ketika kita berjalan ke masjid-masjid? Apakah lurusnya jalan ketika kita mengamalkan amal-amal ibadah, sholat, salawatan, tahajud, duha, menghafal Al-Quran, dan sebagainya? Apakah itu jalan-jalan yang lurus? Semua itu jalan lurus ala manusia. Semua itu jalan lurus ala zahiriyah. Semua itu jalan yang lurus ala syariat menurut versi manusianya. Salat itulah jalan yang lurus versi manusianya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itulah jalan-jalan yang lurus menurut versi manusianya. Ketika kita beramal soleh, berderma, bersedekah, tahajudan, salawatan, zikiran, itulah juga termasuk jalan-jalan yang lurus versi manusianya. Lalu yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim itu jalan yang lurus yang bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim, yakni jalan lurus yang siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan yang lurus itu jalan-jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Siapakah yang sudah mereka yang Allah beri nikmat? Ya ahli-ahli surga. Nikmat di sisi Allah itulah surga. Jadi jalan yang lurus itu adalah bagi orang-orang yang sudah diberi nikmat. Jadi nikmatnya ya nikmat surga. Nikmatnya di sisi Allah, bukan nikmat-nikmatnya dunia. Jalan lurus itu yakni jalannya hati menuju Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni seperti jalan mereka yang telah engkau beri nikmat, seperti jalan mereka para hamba-hamba Allah yang sudah masuk di dalam surganya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan jalan mereka yang engkau murkai dan yang tersesat. Maknanya bukan jalan mereka yang tidak masuk ke dalam kenikmatan Allah. Maknanya jalan yang dimurkai Allah, jalan yang disesatkan Allah adalah manusia yang masih berjalan di dalam siratal mustaqim, hawa nafsunya sendiri di dalam kehidupan ini.
Itulah jalan-jalan yang dimurkai dan jalan yang tersesat di sisi Allah, yakni masuk di dalam anar, masuk di dalam jahanamnya Allah, dan mereka tidak akan selamat menuju kenikmatan yang Allah berikan di dalam surga Allah, yakni di sisi Allah. Jadi jalan yang lurus itu adalah ketika saat kita di dunia ini kita menghamba kepada Allah atau tidak. Ketika saat di dunia ini kita mengabdi kepada Allah atau tidak. Di dunia ini kita mewujudkan, menghidupkan, mengkuasakan Allah daripada kita atau tidak. Yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih diri kita sendiri ataukah Allah? Itulah bisa diketahui kita ini berada di dalam jalan yang lurus ataukah kita masuk di dalam jalan yang dimurkai dan yang tersesat. Kita bisa membaca hati kita sendiri. Kita ini berada di jalan lurusnya Allah, apa kita berada di dalam jalan lurusnya, lurus kepada hawa nafsune dewe-dewe. Apa tanda-tandanya ahli surga itu? Apa tanda-tandanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari jalan yang sesat itu? Yakni jalan yang lurus itu hati yang sudah lillahi ta'ala, hati yang sudah kembali kepada sang penciptanya, hati yang sudah tak menjadi Tuhan lagi di hatinya. Inilah orang-orang yang diberi nikmat. Inilah orang-orang yang sudah menggapai jalan lurusnya kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Jadi jalan yang lurus itu bukan jalan-jalan dohiriyah. Jalannya hati, bertemunya hati kepada sang pencipta diri manusianya. Itulah jalan keselamatan. Itulah jalan yang lurus. Yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Jalan tempat kita untuk kembali kepada Allah, melewati jalan di mana kita diciptakan dahulu. Kita diciptakan dari ketiadaan lalu diadakan. Kita diciptakan dari kegoiban lalu diwujudkan. Kita diciptakan dari keremangan, ketidaknyataan lalu dinyatakan. Jadi tempat kembali kita kembali kepada kegoiban. Kembali jalan lurusnya hati kita kembali kepada ketiadaan. Kembalinya jalan lurus kita kembali kepada keadaman, yakni di dalam surga. Di manakah surganya badan? Selama ini kan kita sukanya digembar-gemborkan surga-surga ala badaniyah. Selama ini kan kita ditipu-tipu oleh iblis dan setan serta hawa nafsu kita serta dajjal yang sudah memfitnah diri kita kepada Allah. Kita kan diiming-iming atau kita diberi harapan-harapan bahwa surga itu surga ala dohir, surga ala syariat, surga ala badaniyah, surga ala dunia, yakni digambar-gambarkan surga itu nanti tempat tinggal yang indah,
kebun-kebun yang indah, rumah dari intan permata, mobil kendaraan yang mewah, makanan yang serba enak-enak, hidup bersama pasangan-pasangannya. Lalu apa bedanya seperti hidup di dunia ini? Sedangkan Allah berfirman bahwa surga atau neraka itu tidak pernah terbesit di hati manusia untuk membayang-bayangkan. Loh, kok selama ini surga dan neraka dibayang-bayangkan ala dohiriyah, surga dan neraka dibayang-bayangkan ala syariat, karena manusianya masih beragamakan, masih bertuhankan dirinya sendiri di hatinya. Maka yang dicintai adalah dirinya, bukan Tuhannya. Maka angan-angannya, maka bayangannya pasti menurut apa yang diangan-angankannya di hatinya. Jadi digambarkanlah surga dan neraka itu. Surga digambar-gambarkan nikmatnya, nikmat badan. Apakah mungkin surga seperti di dunia ini? Apakah mungkin penampilan surga seperti penampilan dunia ini? Apakah mungkin kenikmatan surga itu nikmatnya dunia ini? Bila kita sakit, ketika kita sakit makan tidak enak, meskipun dikasih makan yang serba paling enak, ya rasanya ya tidak enak. Bila kita sakit diberi minuman yang enak pun, yang nikmat pun, ya tidak terasa nikmat. Kenapa? Karena kita sakit. Jadi surga tidak layak bagi orang yang sakit. Apalagi sakit jiwanya, apalagi sakit imannya, apalagi sakit takwanya, yakni selalu mensekutukan Allah di dalam hatinya dengan dirinya sendiri di hatinya. Selama ini neraka dibayang-bayangkan di dalamnya siksa-siksanya badan-badan manusia. Ada yang dipotong-potong sendiri tangannya, ada yang dipotong-potong sendiri lidahnya, ada yang dipotong-potong sendiri kaki-kakinya, ada yang dipotong-potong sendiri leher-lehernya. Itulah siksaan-siksaan menurut anggapan bayangan-bayangan manusia yang belum sampai ke dalam jalan yang lurus. Bayangan-bayangannya yang disembah di dalamnya bukan Allah, tapi masih bayangan hawa nafsunya sendiri, sehingga dibayang-bayangkanlah sholat seperti hawa nafsunya, sehingga dibayang-bayangkanlah ibadah dengan hawa nafsunya, sehingga dibayang-bayangkanlah ketaatan dengan hawa nafsunya, sehingga dibayang-bayangkanlah jalan yang lurus itu ihdinas siratal mustaqim, what siratal mustaqim, dengan sesuai apa yang dibayang-bayangkannya. Maka disesuaikanlah surga itu sesuai bayang-bayang manusianya. Padahal surga dan neraka tak satu pun manusia bisa melihatnya, bahkan mendengar saja tidak, membayangkan saja tidak. Hanya Allah lah yang mengetahui surga dan neraka itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bila hanya Allah yang mengetahui kedudukan surga dan kedudukan neraka, apa maknanya? Allah itu bukan babakan lahiriah, Allah itu bukan babakan syariat, Allah itu bukan babakan badaniah. Akan tetapi Allah adalah babakan. Allah tidak memandang rupa dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu,
Allah tidak memandang nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Allah tidak memandang kebesaranmu di sisi manusia, kehormatanmu di sisi manusia. Allah tidak memandang kemuliaanmu di sisi manusia. Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu yang wujud itu Allah sebagai pencipta dirimu, ataukah masih dirimu yang lebih wujud daripada Allah pencipta dirimu di hatimu? Ini silakan kita cek bersama-sama. Di dalam diri kita ini yang wujud siapa? Di dalam diri kita ini yang jadi Tuhan siapa? Di dalam diri kita ini yang hidup siapa? Kita sendiri yang bisa menilai diri kita sendiri. Karena selama ini kenapa kita tidak bisa menilai diri kita sendiri? Karena kita selama ini hanyalah memulia-muliakan diri kita sendiri. Selama ini kita hanya membangga-banggakan diri kita sendiri, sehingga kita bisanya hanya menilai orang lain saja. Kita bisanya hanya menjelek-jelekkan orang lain saja. Kita bisanya hanyalah mengkufur-kufurkan orang lain saja. Kita bisanya hanyalah menjatuhkan martabat-martabat orang lain saja, ketimbang kita menjatuhkan martabat kita sendiri di sisi Allah. Jadi Allah itu babakan hati. Jadi Allah itu babakan jiwa. Jadi Allah itu babakan nyawa. Jadi Allah itu babakan roh. Jadi Allah itu babakan hidup. Jadi yang disiksa itu adalah jiwa-jiwa yang mati. Jadi yang disiksa itu adalah jiwa-jiwa yang tersesat, domba-domba yang tersesat, manusia yang masih memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, manusia yang masih kewujudan diri manusianya di hatinya, manusia yang masih menjadi rajanya manusia di hatinya. Itulah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Maka tidak lebih tinggi derajatnya mereka di sisi Tuhannya, tidak melebihi seperti hayawan, bahkan lebih rendah daripada hayawan. Dikasih akal kok tidak berakal, dikasih pikiran kok tidak mau berpikir tentang kebesaran Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang disiksa di kubur, di azab kubur itu apanya? Jiwanya yang disiksa. Kenapa? Karena jauh dari jalan yang lurus. Kenapa badannya disiksa? Karena tidak pulang kepada asal usulnya. Kenapa jiwa disiksa? Karena tersesat dari jalan menuju Tuhannya. Kenapa disiksa? Karena tidak bertakwa dan tidak beriman kepada Tuhannya, kecuali hanyalah beriman kepada hawa nafsunya sendiri. Lalu kapan disiksa jiwa itu? Nanti setelah mati atau saat ini ketika hidup? Lalu adanya jiwa itu nanti apa sekarang? Adanya bahan bakarnya siksa dan azab yang pedih, adanya bahan bakarnya neraka yang terdiri dari badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu itu adanya sekarang atau nanti? Bila sekarang sudah ada, ya siksanya ya sekarang.
Manusia dipenuhi dengan rasa ketakutan demi ketakutan. Manusia dipenuhi dengan rasa kegundahan demi kegundahan. Manusia ditakut-takuti dengan kemiskinan. Manusia ditakut-takuti dengan kekurangan. Manusia ditakut-takuti dengan wabah-wabah yang menakutkan. Manusia ditakut-takuti dengan kematian, penyakit dan sebagainya. Kenapa? Karena jiwanya belum meniti ihdinas siratal mustaqim. Karena jiwanya tidak berada di dalam rel ihdinas siratal mustaqim. Hatinya masih tergelincir dari Tuhannya. Hatinya masih mempertuhankan hawa nafsunya di hatinya, maka ia disiksa terus detik demi detik, disiksa oleh apa yang dicintainya di dalam hatinya. Dikira kita selama ini tidak disiksa dengan apa-apa yang kita inginkan. Dikira kita tidak disiksa dengan apa-apa yang sudah kita cintai di dalam hati kita. Kita disiksa dengan hidup kita sendiri karena kita cinta kepada hidup kita sendiri. Karena kita menyangka seolah-olah hidup ini hidup milik kita sendiri. Selama ini kita disiksa oleh badan-badan kita sendiri karena kita merasa bahwa badan ini milik kita sendiri. Kita disiksa dengan sholat ibadah kita sendiri selama ini. Kenapa? Karena kita merasa sebagai pelaku yang ada di dalamnya, yang banyak memajaki, yang banyak imbal balik, yang banyak perdagangan di dalam sholat-sholat, ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang mana tidak lillahi ta'ala. Disiksa terus kita di dalamnya karena kita mengharap di dalamnya sebuah sesuatu, mengharap pahala, mengharap surga, mengharap cita-cita terkabul, mengharap kebanggaan, mengharap kemuliaan di sisi manusia. Karena yang dipertuhankan selama ini bukan Allah, tapi kita masih mempertuhankan diri kita sendiri dan mempertuhankan manusia daripada Allah. Inilah cinta-cinta sesama jenis. Inilah hubungan-hubungan sesama jenis. Inilah hubungan-hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimisalkan kaumnya Nabi Lut, yakni cinta dengan sejenisnya. Laki-laki cinta kepada laki-laki, itu syariatnya. Perempuan cinta kepada perempuan, itu syariatnya. Akan tetapi hakikatnya manusia cinta kepada sejenisnya, yakni cinta kepada sama-sama ciptaannya. Tidak cinta kepada yang menciptakan, akan tetapi cintanya hanya kepada ciptaan. Jadi yang dicintai oleh kita semua selama ini sama-sama ciptaan Allah yang lebih dicintai daripada cinta kepada yang menciptakan makhluk-makhluknya itu. Jadi selama ini kita sudah masuk di dalam golongan umatnya Nabi Lut yang cinta kepada sejenisnya, tapi kita tidak terasa. Kenapa? Karena kita belum berada di dalam jalan yang lurus. Namun bila kita sudah berada di rel jalan yang lurus, maka semua kegoiban itu, semua permata-permata yang ada di dalam pemaparan-pemaparan uripi Allah akan muncul satu persatu, akan terburai, akan kelihatan semua permata-permata yang ada di dalam
pemaparan uripe Allah bagi manusia yang sudah berbaiat, bagi manusia yang bisa mati sebelum mati, bagi manusia yang sudah ridho dengan rela dan ridho sepenuhnya kembali kepada Tuhannya. Jadi yang merasakan nikmat itu ya jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, bagaimanakah cara agar jiwa kita tenang? Maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka kembalikanlah hidup dan badan ini kepada yang berhak, maka itulah jalan ketenangan. Fadkhuli fi ibadi, maka setelah kita kembalikan bahwa hidup dan badan ini milik Allah, itulah yang dikatakan wat siratal mustaqim, jalan yang lurus ketemu dengan Tuhannya. Bila kita sudah meniti wat siratal mustaqim dan sampai kepada Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Karena di dalam hati kita sudah tak ada manusianya lagi kecuali lillahi ta'ala. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Jadi surga itu bukan isi dengan kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita bayang-bayangkan. Akan tetapi surga itu isinya adalah keridhaan hati kita kepada Allah. Allah pun ridho kepada kita. Bila kita tidak ridho kepada Allah, bagaimana mungkin kita mendapatkan ridho dari Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita berlatih seperti biasanya, berlatih mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita, berlatih mengkosongkan cipta-cipta diri manusia kita, berlatih kembalikan diri kita kepada Allah, berlatih kembali kepada asal usul kejadian kita, dari tak ada menjadi ada, dari gaib menjadi wujud, dari adam menjadi nyata. Maka kembalilah ke alam kesejatian diri kita, asal usul kita berada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang beriman itu adalah yakin dan percaya dengan nyata bahwa dirinya lah yang gaib, bukan Allah yang gaib. Itulah orang yang beriman. Tapi bila mana Allahnya yang gaib, manusianya yang nyata, berarti manusianya tidak beriman kepada Allah. Marilah kita berlatih 3 menit saja seperti biasanya. Semoga Allah memudahkan perjalanan kita, memudahkan kita mendudukkan di dalam wat siratal mustaqimnya. Al-Fatihah, langsung silakan latihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi langgengkanlah selalu latihan sendiri-sendiri ya.
Jadi saat duduk latihan sebentar, saat berdiri latihan sebentar, saat makan latihan sebentar, saat sholat latihan sebentar sebelum melakukannya, saat ibadah belajar sebentar. Jadi pokoknya setiap tindak tanduk kita belajar dan belajar mentiadakan diri kita di dalamnya. Belajar terus hingga waktu yang ditentukan, belajar terus hingga ajal tiba. Belajar dan belajarlah terus, karena belajar itu sejak kita lahir sampai kita mati wajib belajar terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita kemahkan salawat zalimin daf'ul bala agar kita dimudahkan untuk menghindari balak-balaknya hati, zalim-zalimnya hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.